Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan hukum dan HAM. Dalam perjalanan panjangnya, kami mengalami perubahan nama mulai dari tahun 1945 hingga saat ini. Bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas menjadi moto kami untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum, dan berkeadilan. Untuk menjamin kepastian hukum, melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, kami terus melakukan perbaikan dalam proses pembentukan dan penataan regulasi yang berkelanjutan guna mewujudkan reformasi hukum yang berkesinambungan. Sebagai garda terdepan dalam usaha peningkatan ease of doing business, kami menghadirkan berbagai layanan administrasi hukum umum yang mampu menciptakan iklim investasi yang baik dan merangsang usaha baru untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia. Perlindungan kekayaan intelektual merupakan hal penting untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangan di tengah derasnya arus globalisasi. Untuk itu, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kami memberikan layanan yang mengedepankan asas perlindungan. Melihat pentingnya fungsi hukum bagi kehidupan masyarakat, kami melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan pembinaan terhadap semua unsur sistem hukum dan pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Kami melakukan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar menjadi anggota masyarakat yang bermartabat, berketerampilan, dan bermanfaat sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, kami memberikan pelayanan masyarakat, penegakan hukum, dan keamanan negara dengan aktif mengawasi perlintasan orang asing yang masuk dan keluar Indonesia sebagai garda terdepan dalam menjaga pintu gerbang kedaulatan negara Indonesia yang ditentukan oleh otoritas imigrasi. Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan program pemajuan dan penegakan hak asasi manusia melalui Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Rencana Aksi Nasional HAM terus kami laksanakan secara konsisten. Dukungan manajemen yang profesional untuk pembinaan dan pengkoordinasian menjadi hal penting yang kami lakukan melalui Sekretariat Jenderal. Pembangunan SDM unggul Kemenkumham juga menjadi prioritas bagi kami dan diwujudkan melalui Corporate University yang dikelola oleh BPSDM Hukum dan HAM. Di sisi lain, kami juga dilengkapi dengan Balitbang Hukum dan HAM sebagai wadah pemikir Kemenkumham demi terwujudnya perumusan kebijakan berbasis riset guna mendukung pelaksanaan tata laksana pemerintahan yang baik. Untuk menjaga amanah rakyat dalam mengelola keuangan negara, kami dilengkapi dengan Inspektorat Jenderal yang menjalani multiperan secara simultan sehingga kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan. Berikut adalah jajaran pimpinan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoli. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Syarif Hiarie. Sekretaris Jenderal Andap Budi Revianto. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Beni Rianto. Dirjen Administrasi Hukum Umum Cahyo Muzar. Dirjen Pemasyarakatan Reinhard Silitonga. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional sekaligus pelaksana tugas Dirjen Imigrasi Widodo Eka Cahyana. Inspektur Jenderal sekaligus pelaksana tugas Dirjen Kekayaan Intelektual Razilu. Dirjen Hak Asasi Manusia Mualimin Abdi.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sri Puguh Budi Utami. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Asep Kurnia. Kementerian Hukum dan HAM juga mendapatkan beberapa prestasi, antara lain pencapaian opini WTP atas laporan keuangan selama 10 kali berturut-turut dari Menteri Keuangan. Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2021. Penghargaan dari Kemenpan RB sebagai pemimpin perubahan atas keberhasilannya dalam mendorong pembangunan zona integritas di Kementerian Hukum dan HAM. Mendapat apresiasi dari Bapak Presiden atas pelaksanaan SPPTI di Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Peringkat 1 BKN Award pada kategori perencanaan kebutuhan, pelayanan pengadaan, kepangkatan, dan pensiun, serta peringkat 1 pada kategori implementasi sistem aplikasi kepegawaian dan pemanfaatan komputer assisted test. Mendapat 2 penghargaan dalam ajang Top Digital Award 2021. Penghargaan Level Stars 3 dalam ajang Top Digital Implementation 2021 on Ministry pada layanan Ditjen Pemasyarakatan. Anugerah Konstitusi 2021 terbaik pertama Kementerian Lembaga Teraktif dalam persidangan perkara pengujian undang-undang dan sengketa kewenangan lembaga oleh Mahkamah Konstitusi. Penghargaan kinerja anggaran tahun anggaran 2021 dengan predikat sangat baik dari Kementerian Keuangan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus melakukan berbagai inovasi dan pembaharuan agar selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Menjadi insan pengayoman yang lebih baik, semakin pasti menuju Indonesia maju.